Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran fisika mengenai hukum Newton. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini berhubungan dengan benda yang diam dan bergerak lurus beraturan. Katanya si Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Sebagai contoh adalah apabila suatu benda kita letakkan di atas sebuah meja, kemudian benda itu berusaha kita pindahkan. Tapi benda itu karena terlalu berat, kita tidak berhasil membuat dia bergerak. Maka berlaku hukum Newton 1. Karena ketika diberi gaya, jumlah gaya yang kita lakukan adalah 0. Atau benda yang sedang bergerak lurus beraturan mempunyai kecepatan tetap, itu juga memiliki berhubungan dengan hukum Newton 1. Kita lanjut dengan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 sebagai contoh, ada 2 mobil yang massanya adalah masing-masing 700 kg dan 2600 kg. Didorong oleh 2 orang ya, masing-masing gaya sebesar F. Nah, kalau kita perhatikan, 2 mobil ini akan memiliki percepatan yang lebih besar pada mobil yang masanya 700 kg dibandingkan dengan massa mobil yang beratnya 2600 kg. Nah, berarti si Newton mengatakan semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar percepatannya. Tetapi semakin besar massa benda, maka semakin besar perlambatannya. Jadi, pada mobil yang bergerak pada kecepatan 20 km per jam, kemudian digas, maka mobil tersebut akan melaju dengan lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya gaya dorong yang lebih besar dihasilkan oleh mesin saat digas. Ini merupakan contoh hukum Newton yang kedua. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berhubungan dengan hukum aksi dan reaksi, di mana kerjanya selalu berlawanan arah. Sebagai contoh, ada seseorang melakukan gaya aksi terhadap peti. Ya, dia berusaha memindahkan peti, berarti reaksinya peti yang diberi penghalang oleh sebuah alat itu akan melakukan gaya reaksi yang berlawanan dengan gaya aksi yang dilakukan orang tersebut. Sama halnya juga orang menarik panah, ya, mata panah akan bergerak ke depan. Ya, kemudian reaksinya ketika anak panah itu meloncat ke depan, maka gagang panah akan tertarik ke belakang. Jadi berlaku hukum aksi reaksi yang kerjanya berlawanan. Jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Ya, jadi ketika kita membicarakan hukum Newton, kita akan berhubungan dengan beberapa jenis gaya. Gaya berat yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Ya, kalau kita lihat dari gambar, sebuah balok terletak pada bidang datar, maka gaya beratnya selalu menuju pusat bumi. Ya, walaupun posisinya di atas atau di bawah permukaan. Begitu juga dalam keadaan vertikal. Dalam keadaan vertikal, dia selalu menuju pusat bumi. Dan dalam bidang miring, pada bidang miring dia selalu gaya berat itu selalu tegak lurus terhadap bidang datar ya. Jadi arahnya ke sini. Tapi karena pengaruh oleh sudut, maka gaya beratnya adalah sama dengan W cos alpha karena pengaruh dari sudut. Nah, rumus gaya berat adalah W sama dengan M kali G. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dan W berat benda dalam satuan Newton. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal yaitu gaya kontak yang arahnya tegak lurus permukaan bidang. Kalau kita perhatikan di sini, balok yang terletak bidang datar dalam keadaan diam, ini hukum Newton 1 ya,
Jadi gaya normalnya ada gaya beratnya menuju pusat bumi arah ke bawah, berarti gaya normalnya berlawanan dengan gaya W, itu ya, gaya normal. Ini seperti yang diungkapkan oleh hukum Newton 3. Kemudian kalau di dalam bidang miring, ya, dalam bidang miring berarti gaya normal sama dengan gaya berat. Itu konsepnya pada hukum Newton 1. Tapi karena di sini dipengaruhi oleh sudut, maka gaya normal itu adalah W cos alfa. Ya, jadi besarnya gaya normal N sama dengan W, N itu M kali G, maka N itu W cos alfa. Ini pada bidang miring. Atau N sama dengan MG cos alfa, karena W sama dengan M kali G. Kita lanjut dengan 3, gaya tegangan tali, yaitu gaya yang bekerja pada tali saat tali dalam kondisi tegang. Ya, yang pertama dia tali sebuah benda digantungkan pada posisi vertikal, berarti W sama dengan M. Tapi karena ada tegangan tali, berarti di sini W sama dengan T, di mana di sini P-nya arahnya ke atas, kemudian dari arah yang di atas itu T-nya arahnya ke bawah. Kemudian dihubungkan dengan katrol licin, ya, berarti di sini ada gaya tarik F, ya, berarti kita perhatikan di sini ada beberapa gaya yang berlawanan, ya, ada gaya berat, gaya F, ada tegangan tali. Nah, ini akan berlaku hukum Newton 3. Pada bidang horizontal licin, gaya yang bekerja seperti yang terlihat pada gambar, ada dua benda atau dua balok bermassa M1 dan M2. Kemudian diberi gaya tarik, diberi tali sehingga timbul tegangan pada M1 yaitu T1 dan M2 pada T2. Jadi karena saling gaya tarik ya selalu berlawanan. Sedangkan gaya beratnya W1 sama dengan N1, W2 sama dengan N2. Kalau diberi gaya tarik sebesar F, maka benda ini akan bergerak. Ya, benda ini bergerak, berarti M1 ditambah M2 kalau dikali dengan percepatannya, itu akan menghasilkan F, ya. Ini adalah pada bidang horizontal. Sedangkan pada bidang miring licin, ya, seperti terlihat di sini dipengaruhi oleh sudut, ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Oke, yang keempat gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang memiliki arah berlawanan dengan gerak benda atau kecenderungan arah benda bergerak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sebuah balok terletak pada bidang datar, diberi gaya tarik sebesar F, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, sebesar F, arahnya ke kiri. Ya, kalau dia dalam keadaan diam, berarti gaya berat sama dengan gaya normal. Pada saat dia diberi gaya sebesar F, berarti F dikurang FG itu sama dengan M kali A. Ya, M kali A berarti ini berhubungan dengan sigma F sama dengan M kali A menurut hukum Newton 2. Gaya gesek, ya, gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis atau Fs itu adalah gaya gesek pada saat benda dalam keadaan diam. Jadi pergesekannya terjadi antara permukaan benda dengan lantai. Nah, gaya gesek statis bisa kita rumuskan dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Gaya gesek kinetis itu adalah gaya yang dimiliki benda, ya, ketika benda dalam keadaan bergerak. Jadi terjadi pergesekan antara permukaan benda dengan lantai, tapi dalam keadaan bergerak, maka kita gunakan gaya gesek kinetis. Rumusnya adalah FK sama dengan mu K dikali N, atau koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Nah, ini keterangannya semua. Contoh soal. Sebuah objek di atas lantai memiliki massa sebesar 60 kg. Objek itu dikenai gaya horizontal sebesar 300 Newton. Bila permukaan lantai memiliki koefisien sebesar 0,2, hitunglah percepatannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa benda tadinya dalam keadaan diam, ya. Berarti berlaku hukum Newton 1, ya. Sigma F sama dengan
N dikurang mg. Mg itu adalah gaya berat. Ya, menurut hukum Newton 1, kalau dia dalam keadaan diam berarti jumlah gayanya 0. Nah, sehingga kalau kita kita hitung, masukkan angkanya bahwa N dikurang 60 adalah masanya dikali gaya gravitasi 10 sama dengan 0, artinya gaya normal sama dengan gaya berat, yaitu 600 Newton. Kemudian kita hitung gaya gesek statis, karena dia masih dalam keadaan diam. Koefisien gesek statis dikali gaya normal. Koefisiennya 0,2 dikali dengan gaya normalnya 600, maka gaya gesek statisnya adalah 120. Nah, kita bisa tentukan percepatannya dengan rumus hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, karena dia berlawanan arah, ya, kerjanya berarti ada gaya gesek di sini. Ya, di mana F dikurang Fs sama dengan M kali A. Ini adalah sigma gayanya. Masukkan nilainya, F-nya 300, ya, dikurangin dengan 120, berarti 60 dikali A, masanya 60. Sehingga A sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatannya. Lanjut sekarang, ya, contoh soal yang kedua. Terdapat dua balok A dan B terletak berhimpitan. Keduanya memiliki massa 50 kg dan 25 kg. Berada pada lantai licin horizontal. Jika ada gaya dikenakan terhadap balok A sebesar 150 Newton, berapakah percepatan kedua balok tersebut? Nah, ini bisa kita lihat ada dua balok, ya. Massa A-nya 50 kg, massa B 25 kg, berada pada bidang licin, kemudian didorong pasti dia bergerak. Berarti berlaku hukum Newton 2. Nah, menurut hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Kita proyeksikan atau kita uraikan bahwa sigma gayanya karena dia bekerja gaya, ya, dimana gaya F dikurangin F gesek, ya, F gesek statis sama dengan M kali A. Ya, karena dia licin berarti dianggap ini gaya geseknya tidak ada karena karena permukaannya licin. Berarti 0, ya. 150 dikurangi 0 sama dengan benda ini ada 2, berarti 50 dikali 50 tambah 25 dikali dengan percepatannya A. Ya, jadi 150 dibagi 75 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk contoh soal yang lain, kalian pelajari dan kalian kerjakan soal ini, ya, semampu. Kalian harus baca buku-buku yang berhubungan dengan hukum Newton, ya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Nah, lain kali akan kita bahas lebih lanjut mengenai hukum Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.